Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah untuk nikmat bisa duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita nongkrong sejenak di tempat terbaik, tongkrongan yang insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ribat atau orang yang berjihad. Tongkrongan yang kita lakukan antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Tongkrongan yang kita lakukan di tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah Allah. Tongkrongan yang kita lakukan di dalam sebuah aktivitas yang paling baik, yaitu mencari ilmu. Dan insya Allah tongkrongan ini menjadi salah satu tongkrongan yang dikenal dengan taman-taman surga yang ada di muka bumi. Taman surga di langit banyak, tapi taman surga di bumi cuma beberapa. Salah satunya adalah tongkrongan ilmu, atau yang dalam bahasa pesantren disebut majelis ilmu. Majelis, bahasa kita anak nongkrong, nongkrong. Itikaf, nongkrong. Karena arti itikaf itu berdiam diri, menetap, nongkrong. Penjelasan dulu ya. Bisa salah paham. Dan ini adalah sebaik-baik tongkrongan insya Allah, walaupun kita tetap respect dengan tongkrongan-tongkrongan teman-teman yang lain di tempat main, di kafe dan seterusnya. Karena kita punya prinsip no judgment, kita nggak berani menjudge orang lain. Walaupun kita melihat secara zahir mungkin yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang biasa aja, tapi siapa tahu ada hal yang kita nggak tahu, ternyata dia bernilai pahala di sisi Allah. Kayak misalnya ada orang yang kalau kita lewat selintas, orang lagi nongkrong nih, kita lewat selintas, kedengaran dia lagi ngobrol tentang masalah apa kabar Ronaldo di Juventus misalnya. Jadi cuman ngobrolin masalah bola doang. Apa hukum bicara tentang bola? Mubah kan? Karena al-aslu fil asya ibahah. Awal atau segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada larangan yang menghalanginya. Kalau dalam ibadah semuanya tidak boleh kecuali ada perintah yang memerintahkannya. Jadi ngobrol masalah bola boleh, ngobrol masalah kuliner boleh, ngobrol masalah kosmetik boleh, ngobrol masalah olahraga apapun, main komunitas, boleh-boleh aja, karena semuanya mubah. Tapi yang boleh ini, yang tadinya nggak berpahala atau juga nggak dosa karena statusnya mubah, nggak berpahala, nggak berdosa, kita nggak tahu. Kadang-kadang sesuatu yang mubah, yang tadinya nggak berpahala, karena beberapa hal ternyata dia bernilai mustahab, disukai dan berpahala. Apa alasannya Ustadz? Dari yang mubah bisa jadi berpahala. Salah satunya adalah misalnya kita lagi ngajak teman kita buat sama-sama belajar agama, sama-sama belajar hijrah. Kita nggak boleh nunggu dia hanya di masjid.
Karena kalau udah di masjid nggak perlu diajak lagi kan. Kita yang harus ngedatengin dia, kita harus dekat sama dia, kita harus jalan dulu sama dia selama apa yang kita lakuin itu tidak melanggar syariat. Kita jalan sama dia tapi kita nggak minum. Kita main sama dia tapi kita nggak ninggalin sholat. Kita misalnya nongkrong sama dia tapi kita nggak membuka aurat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pas lagi nongkrong kayak gitu, pelan-pelan kita ambil hatinya sampai akhirnya dia merasa nyaman karena dia tahu kita udah sering nongkrong di masjid. Akhirnya dia mulai nanya tentang masalah agama ke kita. Kalau menurut kamu yang udah sering belajar, ini boleh nggak ya hukumnya? Kita jawab, wah, aku juga baru belajar, nggak tahu hukumnya. Mending kita belajar sama-sama aja. Aku juga penasaran hukumnya apa. Kita tanya aja sama Ustadz. Kebenaran besok atau lusa atau nanti ada tuh taklim yang santai. Yuk kita ikut bareng-bareng. Soalnya aku nggak ada temen. Atau bisa aja, oh ternyata di sana tuh banyak teman-teman kita. Kalau bahasa anak Bandung kan barudak hungkul ya. Jadi ternyata bukan orang lain, itu mah anak-anak main kita juga yang pada nongkrong di sana. Sehingga dia merasa nyaman. Akhirnya tongkrongan yang tadi awalnya mubah menjadi mustahab. Bahkan sesuatu yang ma'jur, yang berpahala di sisi Allah SWT. Ini kenapa saya selalu mengkampen hashtag no judgment. Nggak boleh menghakimi terlalu dini. Kemudian respect to other. Kita coba untuk menghargai orang lain. Kalaupun kita melihat dia berbuat dosa sekalipun, kita nggak boleh langsung menghakimi dia ahli neraka. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita lihat dia bikin dosa, mungkin nanti malam dia udah tobat. Tadi siang kita lihat nih dia bikin dosa. Memangnya kita tahu malamnya dia bakal kayak gimana? Padahal Nabi bilang Allah membuka pintu ampunan di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah menyediakan ampunan di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi setiap hari itu Allah buka pintu ampunannya. Walaupun sebetulnya 24 jam, tapi ini simbol bahwa Allah itu menunggu kita. Siang bikin dosa, Allah tunggu malam untuk taubat. Malam bikin dosa, Allah tunggu siang untuk taubat. Bisa jadi teman yang kita lihat siangnya bikin dosa, malamnya udah taubat. Terus kita yang berburuk sangka, menjudge, menghakimi dia, bisa jadi kita justru menanggung sebuah ucapan yang tidak terjadi pada dia atau tidak layak untuk dia. Dan itu dikenal dengan fitnah, atau bahasa lebih tepatnya lagi buhtan, kebohongan, atau juga dikenal dengan ghibah kalau itu benar. Jadi kita nggak bisa menjudge. Jadi tetap walaupun kita meyakini sesuai dengan hadis-hadis Nabi bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, tapi kita tidak membuat gap bahwa kalau kita udah berada di masjid berarti yang di luar masjid itu tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di kafe tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di tempat main tidak sebaik-baik tempat. Seolah-olah itu rugi, hina, tidak berpahala, dosa. Tidak selalu seperti itu. Selalu ada dawabit dalam Islam tuh. Arti dawabit kondisional, pengecualian-pengecualian yang bahkan merubah hukum. Karena al-hukmu taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung alasannya. Adanya alasan, adanya hukum. Tidak ada alasan, tidak ada hukum. Itu kaidah fikih. Persepsi fikih namanya. Ada hukum fikih, ada persepsi fikih. Persepsi fikih ini kalau di pesantren itu dikenal dengan istilah belajar usul fik. Kaidah-kaidah fikih. Dari usul fik, persepsi fikih, akhirnya lahirlah sebuah produk-produk fikih yang dikenal dengan hukum atau fatwa. Nah, fatwa, hukum tergantung illah. Illah itu alasan, illah itu penyebab, illah itu kondisi. Sehingga menjadikan sesuatu itu halal ataupun haram. Bahkan kadang sesuatu yang haram berubah statusnya menjadi boleh, bukan halal tapi boleh dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena ad-darurah tubihul mahzurah. Sesuatu yang darurat bahkan kadang membolehkan yang tidak boleh. Jadi yang haram menjadi mubah, bukan menjadi sunnah ya. Karena kalau sunnah kan harusnya banyak ya. Kayak misalnya yang haram tuh sebutlah daging ataupun hewan yang diharamkan dalam Islam. Terus kita kelaparan di padang pasir, kelaparan di hutan, buat teman-teman yang hiking mungkin
nauzubillah terjebak karena gempa atau apa, akhirnya kehabisan makanan, harus makan apa yang mereka temuin. Ketemu babi hutan, udah berburu yang lain gak nemu, akhirnya cuman itu yang mereka dapat dan mereka dalam kondisi yang hampir mati. Akhirnya mereka potong tuh babi, mereka makan untuk hanya mengganjal perut mereka supaya nggak lapar dan mati. Itu namanya boleh. Tapi kalau yang namanya sunnah, makan sebanyak-banyaknya, makin banyak makin berpahala. Jadi bukan sunnah hukumnya, tetap aja boleh doang dalam kondisi tertentu. Jadi kita lihat alasannya. Sama kayak misalnya gini teman-teman, kita lagi ngobrol sama teman-teman ya, bisa di grup WA, Telegram, atau kita lagi kayak ketemuan kopdar gitu. Lagi ngobrol kopdar gitu, tiba-tiba ada salah satu teman kita mulai mancing atau dia spontan keceplosan ngomongin aib temannya yang lain. Apa istilahnya? Gibah. Dia spontan ngegibah, ngomongin tentang temannya, aib yang ada pada diri temannya yang kalau dia dengar dia bakalan malu. Itu namanya gibah. Dan terus kan tugas kita adalah unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Menolong yang terzalimi maklum kata sahabat, tapi menolong yang menzalimi gimana ya Rasul? Hindarkan dia dari perbuatan zalim, perkataan zalim. Itu cara nolong orang yang zalim. Nah, ketika kita ngelihat ada teman kita ngobrolin teman yang lain tentang aib-aibnya, kan tugas kita adalah apa? Nolong dia kan? Bukan hanya bahasa, saya lebih coba untuk memakai istilah nolong dia daripada mencegah kemungkaran. Karena mencegah kemungkaran ini ada kondisi tertentu. Kita nolong dia, unsur akhaka, karena saudara kita sendiri. Zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang menzolimi atau yang terzolimi. Nah, dia sekarang dalam status ngezolimin, yaitu ngebicarain aib temannya. Terus gimana cara kita nolong? Cegah dia dari bicara aib orang lain kan ya. Cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya banyak. Salah satunya dengan kita sampaikan, oh itu gibah gak boleh. Cuman kadang-kadang ada orang yang ketika di ngomongin kayak gitu, sebetulnya dia udah tahu. Cuman enak aja kan ngomongin aib orang lain tuh kadang-kadang rasanya kayak renyah-renyah gurih gitu kan. Jadi kayak apa, yalah kayak kita makan cemilan apa yang kesukaan kita, ditambahin sambal, ditambahin kerupuk, ditambahin apa, kalau perlu masih kurang tambahin cengek potong gitu biar lebih enak gitu kan. Itu kayak makan mie instan banget kasih cengek. Itu ngomongin orang lain. Sehingga kayak enak gitu walaupun kita tahu ini nggak sehat loh, tapi makan juga kan. Ini nggak bagus loh, apalagi kalau perut kosong makan mie instan kasih cengek lagi. Kalau perlu tambahin, kayaknya kurang nih pecinnya, tambah 1 sendok lagi gitu kan ya. Kita tahu bahwa pecin itu nggak bagus buat kita, bahwa mie instan ini kalau kebanyakan atau bahkan sedikit aja buat orang-orang tertentu nggak bagus, bahwa ada pengawet nggak bagus dan seterusnya. Kenapa kita tetap makan? Karena emang enak. Kadang-kadang kita kayak pura-pura lupa. Lo makan mie instan terakhir kapan? Udah sebulan yang lalu deh. Perasaan baru kemarin gitu ya. Jadi kayak lupa udah sebulan yang lalu. Gitu juga dengan membicarakan aib temennya. Kita tahu itu nggak boleh, kita tahu itu nggak bagus, tapi rasanya tuh kayak gimana gitu. Rasanya kalau tongkrongan kita nggak ada obrolan tentang itu, kayak garing gitu, kayak hambar. Sehingga kita tambahin ucapan-ucapan, obrolan-obrolan tentang aib orang lain, dan itu bikin suasana renyah. Jadi kayak nyambung, kayak tektokan gitu antara kita sama teman segeng. Nah, gimana caranya? Kadang-kadang kita sebutin ayat juga, dia udah tahu ayatnya. Lo mau ngomong surat Al-Hujurat kan? Oh iya, gue udah hafal. Terus ngomongin hadis, dia udah sering dengar nasihat. Caranya kadang, walaupun ayat dan hadis itu pastinya udah paling ideal lah ya. Tapi ada kondisi kadang yang paling efektif, justru kita ganti topik yang lain. Topik apa? Topik yang dia suka. Kadang dia sukanya tentang masalah olahraga, kadang dia sukanya masalah main, kadang dia sukanya masalah kuliner, kadang dia sukanya masalah entertain atau apapun lah ya. Selama itu tidak melanggar syariat, justru sesuatu obrolan yang tadinya hukumnya mubah doang, nggak berpahala, nggak dosa, tapi dengan konteks pengen mengalihkan orang dari gibah, malah menjadi sesuatu yang berpahala. Apakah kita tahu? Kan kita nggak tahu. Makanya
tidak boleh kita menjudge orang lain hanya dengan sekilas tanpa tahu detailnya. Nggak bisa. Apalagi menjudge sejarah. Karena sejarah kita tidak hadir pada masa itu. Banyak para tabi'in yang keliru terhadap pemahaman sejarah karena mereka tidak hadir waktu itu. Contohnya dulu ada generasi tabi'in yang keliru terhadap satu ayat. Ayatnya berbunyi wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri. Jadi dalam sebuah peperangan kaum muslimin terdesak, lalu mereka dikepung oleh musuh. Akhirnya seorang laki-laki tabi'in berdiri dan mengatakan, wahai kaum muslimin, Allah berfirman, tahliku biaidikum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencederai diri kalian sendiri, melukai diri kalian sendiri, membinasakan diri kalian sendiri. Mending kalian pulang aja, mundur, lari daripada kalian binasa oleh musuh. Dia pakai ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Niatnya baik supaya kaum muslimin terhindar dari dihancurkan oleh musuh. Akhirnya seorang laki-laki sahabat berdiri dan mendorong dia mengatakan, pemahaman kamu salah, kata dia. Pemahaman kamu salah. Kalau bahasa Ali bin Abi Thalib itu kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tafsirannya yang keliru. Hadisnya sahih tapi syarahnya dhaif. Jadi bukan hadisnya dhaif, hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Sehingga seorang sahabat berdiri mengatakan, buruk sekali pemahaman kamu, keliru pemahaman kamu. Demi Allah, ayat itu turun kepada kami dan waktu itu saya masih hadir di antara sahabat-sahabat yang lain. Ayat itu turun ketika kami mulai menjual senjata kami. Ayat itu turun ketika kami tidak mau lagi berinfak fisabilillah. Karena kami menganggap umat Islam sudah banyak. Jadi kalau kami tidak berinfak juga masih banyak yang mau berinfak yang lainnya. Kalau kami jual senjata, yang lain bisa mengangkat senjata. Jadi kami pikir sudah tidak ada lagi kewajiban kami untuk membela agama dan negara. Karena kaum muslimin sudah banyak. Turunlah ayat wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Artinya, gara-gara berhenti berjihad, kalian binasa, itu maksudnya. Kebalikan dari pemahaman tabi'in ya. Kok bisa? Karena tabi'in tidak hadir ketika ayat itu turun. Sahabat hadir ketika ayat itu turun. Nah, inilah pentingnya membaca tafsir, membaca asbabun nuzul, membaca sirah nabawiyah. Kalau perlu teman-teman kalau baca sirah, jangan yang tipis-tipis. Baca yang tebal. Kenapa? Dalam sirah tebal itu banyak adegan detail. Yang saya suka share, yang mungkin teman-teman sebagian menganggap itu kok belum pernah dengar, itu karena bacanya yang tebal-tebal. Biasanya suka ada adegan-adegan kecil, saya suka dengan adegan. Karena emang dulu dari kecil saya senang dengan sastra, dengan bikin skenario, bikin cerita, bikin penokohan fiksi segala macam. Akhirnya tertarik dengan adegan-adegan kecil. Oh, ternyata dari adegan kecil itu kita jadi tahu hal-hal yang luar biasa dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya nggak bisa kita menjudge orang yang hadir, apalagi menjudge orang yang gaib. Orang yang hadir artinya yang kita lihat dia berbuat dosa aja nggak bisa dijudge. Siapa tahu dia udah taubat, atau siapa tahu kita salah lihat. Siapa tahu yang dia lakukan bukan dosa, yang dia lakukan bukan sia-sia. Sehingga tetap teman-teman kita duduk di masjid, tapi kita respect sama teman-teman kita di luar masjid. Kita hadir di ta'lim, tapi kita respect dengan teman-teman kita yang lagi main, yang lagi di jalan, yang lagi di mall. Karena Islam itu fair. Dan wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian doang yang paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa nongkrong di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan di pekan yang lalu, kita betah dengan tongkrongan ini dan kita jadiin ini salah satu lifestyle kita. Kalau disebut anak nongkrong, bukan hanya nongkrong di tempat-tempat main kita atau di tempat-tempat ngopi kita, tapi juga anak nongkrong itu berarti kita coba nongkrong dalam tongkrongan ilmu. Sehingga ketika kita nongkrong, Allah Subhanahu wa taala nge-like. Allah kan suka kepada orang-orang yang bertaubat kan? Suka itu kan nge-like ya. Innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbul mutahhirin atau mutatahhirin. Fiha rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, kata Allah. Di dalam masjid itu, walaupun konteks ayatnya itu Masjid Quba, tapi berlaku untuk semua masjid yang dibangun dengan dasar ikhlas. Di dalam masjid itu rijalun, banyak sekali orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, pengen membersihkan diri, pengen belajar bertaubat, pengen belajar berhijrah. Dan kata Allah, Allah yuhibbul mutatahhirin, Allah suka kepada mereka. Berarti kalau kita nongkrong di dalam rumah Allah, Allah nge-like banget sama kita. Apakah sekedar itu? Itu aja udah luar biasa. Ditambah lagi, Allah akan mengutus malaikat untuk nge-follow kita. Ngapain malaikat nge-follow kita? Ngedoain kita. Kalau dalam bahasa sosmed, nge-komen. Tapi isi komennya itu doa semuanya. Gak ada satupun malaikat yang hate kepada kita. Semuanya komen, Allahumma gfirlahu warham. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Jadi kalau setiap pekan kita hadir dalam tongkrongan ilmu, berarti setiap pekan tuh malaikat ngedoain kita loh teman-teman. Dan insya Allah sekarang kalau kita ikhlas karena Allah duduk di sini nih, dari sejak tadi teman-teman masuk ke dalam masjid, bahkan keluar dari rumah, sampai nanti kembali ke rumah, malaikat tuh nge-follow teman-teman sambil ngedoain. Nge-follow itu artinya ngikutin terus. Kemana teman-teman melangkah diikutin sama malaikat, selama teman-teman tidak melakukan dosa dan sampai ke rumah. Jadi dari berangkat keluar dari rumah sampai ke rumah, selama kita nggak ngelakuin dosa, malaikat itu menyertai kita terus, nge-following kita terus sambil, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampunkan dosa. Dan semua doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jangankan doa malaikat, doa kita aja Allah pasti mengabulkan, apalagi sosok malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah pasti mengabulkan setiap permintaan malaikat. Berapa malaikat yang meminta, sebanyak itu juga doa yang diijabah sama Allah. Misalnya dalam satu tongkrongan ilmu kayak gini nih, ada 70.000 malaikat yang nge-following kita. 70.000. 70.000 malaikat masing-masing bilang Allahumma gfirlahu warham, Allahumma gfirlahu warham, Allahumma gfirlahu warham. Dan itu gak berhenti teman-teman. Kalau taklim kita selama 1,5 jam, berarti selama 1,5 jam berapa kali malaikat minta ampun untuk kita, berapa kali malaikat minta Allah sayang sama kita. Dan itu baru satu malaikat, dikali 70.000 malaikat. Adakah tongkrongan yang lebih berharga daripada tongkrongan ilmu? Sehingga kita merasa beruntung. Walaupun tadi tetap respect sama yang lain, tapi ini tetap yang terbaik ya. Kita beruntung berada di sini ya. Bukan kita hebat, Allah yang maha baik memilih kita untuk bisa nongkrong di rumahnya dan nongkrong di dalam majelis ilmu agamanya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Pada malam ini kita ingin membahas tentang masalah sendiri. Sebetulnya saya agak berat hati membahas ini. Saya nggak tega gitu ya. Nggak tega kalau sebentar, pengennya lama membahasnya. Enggak. Sendiri dalam makna yang luas, bukan hanya status. Walaupun itu salah satunya. Kadang kita pernah ngerasa kayak berat ketika kita lagi sendiri, yang biasanya heboh bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman, tiba-tiba karena satu dan lain hal akhirnya teman-teman menjauh dari kita. Mungkin kita salah ngomong, mungkin kita salah sikap, mungkin kita terbawa emosi, mungkin kita gak suka dengan komen teman kita di grup. Akhirnya kita kayak menjauh atau dijauhin sama geng kita, sama teman kita. Mulailah merasakan kesendirian. Atau kadang-kadang kita merasa sendiri itu di antara orang ramai karena dianggap mungkin cuma kita doang yang idealis. Yang lain terlalu realistis.
dalam pekerjaan misalnya. Yang teman-teman kita ngikutin aja flow atau budaya di kantor kita yang sebetulnya menurut kita nggak nyaman, nggak tenang gitu. Kayak misalnya banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan agama, nggak sesuai dengan tuntunan Allah, dan bahkan dalam aturan negara juga itu sebetulnya melanggar. Tapi karena udah terbiasa kayak gitu, jadilah culture ya, jadilah habit. Nah di antara satu kantor, cuman kita doang yang mungkin masih bertahan, nggak mau ikut-ikutan. Mulailah merasakan kesendirian di antara banyak orang. Atau justru kesendirian itu muncul setelah kita udah punya keluarga. Ketika istri lagi ngambek, nggak mau ngajak ngomong sama sekali. Ketika istri lagi ngambek, kita harus tidur di sofa. Ketika istri lagi ngambek, kita harus itikaf di masjid. Nih curiga buat yang rajin itikaf nih, kenapa? Karena Nabi pernah itikaf di masjid beberapa malam gara-gara merasa tidak nyaman dengan sikap istri-istri beliau yang waktu itu pada cemburu. Saking lamanya Nabi tidak pulang ke rumah, istri-istri Nabi merasa khawatir jangan-jangan kita udah dicerai sama Nabi. Lalu mereka mengutus Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, tolong tanyakan kepada Nabi, apakah Nabi sudah menceraikan kami?" Lalu Abu Bakar datang untuk bertanya kepada Nabi. Nabi diam, nggak menjawab. Abu Bakar juga nggak enak, takut ngeganggu Nabi, pulang aja. Terus ngutus Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah. Umar datang nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah," mereka nanya apakah Rasulullah menceraikan mereka. Nabi diam. Akhirnya Umar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi, mengatakan tidak ada jawaban dari Rasul. Makin khawatir istri Nabi, jangan-jangan benar kita udah diceraikan. "Ya Umar, tolong tanya lagi sekali lagi kepada Rasulullah. Siapa tahu Rasulullah mau menjawab." Nabi datang lagi nanya. Umar datang lagi bertanya kepada Nabi, duduk di sebelah Nabi, "Ya Rasulullah, mereka khawatir, benar enggak Rasul sudah menceraikan mereka?" Nabi menjawab, "Enggak wahai Umar," dengan wajah sedih. "Enggak wahai Umar." Tapi kata-kata enggak ini kan berita gembira ya. Sehingga Umar langsung takbir, Allahu Akbar. Nah suara takbir Umar terdengar ke rumah istri-istri Nabi dan mereka langsung paham, oh berarti enggak gitu. Jadi takbir salah satu ekspresi kebahagiaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Intinya kadang kita udah punya pasangan masih merasa sendiri. Walaupun enggak lama sih, enggak sampai bertahun-tahun juga. Beda sama yang masih sendiri beneran ya. Cuman itu lebih sakit teman-teman. Kalau sendiri beneran kita sendiri, ya emang gitu. Ya mau gimana lagi kan? Dan gak ada yang bisa kita salahin. Tapi kalau udah punya pasangan, dicuekin, kita ngomong gak diwaro, terus kita udah jungkir balik lucu-lucuan, udah jadi badut-badutan depan dia gak ketawa, dia gak senyum. Wah berarti kita dosa besar nih. Kesalahan kita fatal banget. Sampai udah jadi badut, dia gak ketawa. Yang ketawa malah anak kita gitu ya. Emaknya biasa aja. Dan itu yang emang gak enak sih. Di dalam satu rumah bareng, tapi gak ngomong. Gak usah seharian. Sejam aja gak enak. Apalagi seharian, 2 hari, 3 hari. Walaupun idealnya sih maksimal 3 hari ya. Tapi, dan 3 hari ini batas maksimal. Terus minimal tergantung tingkat kesolehan. Makin soleh, makin cepat lerainya. Makin soleh, makin cepat islahnya. Makin soleh, makin cepat damainya. Maksimal, mentok-mentoknya jangan ngelanggar lebih dari 3 hari. Tapi kalau bisa lebih cepat, berapa lama Ustadz? Ya tergantung tingkat kesolehan. Ada orang yang cuma butuh waktu beberapa menit, beres damai. Ada orang yang butuh sejam 2 jam, damai. Ada yang tunggu sampai mentok. Kan belum 3 hari Ustadz. Ini tingkatan batas maksimal. Kalau udah lebih dari itu, la yahil. Tidak dibolehkan dalam agama. Intinya, kita seringlah banyak alasan, banyak kasus yang kita ngerasain kayak sendiri gitu. Terus kita pernah kangen dengan seseorang, karena udah lama gak ketemu. Pernah katanya. Kayak LDRan gitu ya.
Atau mungkin kalau sekarang enak, beda dengan zaman saya waktu masih di Kairo dulu, kan belum ada smartphone, belum ada Android, belum ada medsos yang secanggih sekarang. Dulu masih kirim surat. Saya tahun pertama tuh masih pakai surat ke mama, maksudnya ke ibu saya. Jangan curiga dulu. Salah satunya. Masih pakai surat dulu teh. Surat sama telepon rumah. Jadi belum ada handphone. Kalau ada satu yang punya handphone tuh pengusaha sukses banget. Itu juga handphonenya handphone yang bisa ngelempar anjing terus lari segede gambreng gitu kan ya. Nah, itu masa-masa itu kan orang ngerasa kayak kalau pergi jauh ya jauh beneran ya. Beda dengan sekarang kan, sebentar-bentar telepon, WhatsApp call kayak gitu, video call Malah kalau sama geng bisa teleconference. Wah, gampang lah sekarang. Kalau dulu kalau pergi merantau ya merantau. Nggak ngelihat wajahnya, nggak ngedengerin suaranya, dan jarang dapat surat. Sekali dapat surat itu kayaknya kayak apa gitu. Kamu ada surat tuh, wah heboh gitu kan ya. Baca surat, terus dibukai dengan assalamualaikum, terus berpantun dulu segala macam. Ala-ala tahun 90-an lah. Nggak ngerasain ya? Beda generasi. Jadi benar-benar ngerasa sendiri. Ini ada yang unik nih. Rasulullah SAW pernah merasakan sendiri, pernah merasakan kangen, bukan dengan manusia, kangennya kepada malaikat. Coba lihat tingkat keimanannya. Kangennya kepada Jibril alaihissalam. Karena udah 12 hari gak ketemu Jibril. Karena kan biasanya Nabi setiap hari ketemu Jibril kan. Setiap hari ketemu. Kadang-kadang ngebahas tentang satu ayat. Kadang-kadang dapat ayat baru. Karena Jibril itulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan oleh syadidul quwa. Malaikat yang perkasa, malaikat yang gagah, malaikat yang kuat. Yaitu Jibril alaihissalam. Dzu mirratin fastawa, yang wibawa, yang karismatik, malaikat yang keren banget. Nah, biasanya setiap hari Jibril ketemu sama Rasulullah. Nah, ini udah 12 hari dalam satu riwayat yang lain bilang 15 hari, sebutlah 2 minggu lah ya. Udah 2 minggu gak ketemu dengan Jibril, sehingga Nabi sedih. Kemana ya Jibril gak turun-turun dari bumi, beliau ngelihat ke langit. Mana ya Jibril kok gak turun-turun, sedih, kangen. Mana ya Jibril, setiap hari, aduh hari ini belum ketemu Jibril, besok belum ketemu Jibril, udah lama gak pernah ketemu sama Jibril. Jibril juga di langit kangen sama Nabi, tapi gak bisa turun. Aduh gimana ya, kangen sama Muhammad, kangen sama Muhammad. Jibril kangen banget sama Rasul, Rasul kangen sama Jibril, jadi kangen-kangenan. Siapa? Antara Nabi dengan malaikat, saking solehnya. Kalau kita pernah gak kangen dengan ulama, kangen dengan seorang guru, kangen dengan seorang ustadz, kangen dengan orang yang menghijrahkan kita. Ini adalah salah satu rasa rindu yang insya Allah berpahala di sisi Allah. Yang pastinya kita kangen kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi kangennya dengan Jibril. Kenapa nggak turun wahyu? Ini salah satu skenario Allah untuk ngasih Nabi banyak kebaikan, banyak hikmah. Yang jelas nggak turun wahyu aja sekitar 2 minggu. Sampai-sampai bukan cuma Nabi merasa kesepian, merasa kayak kangen gitu sama Jibril, ngerasa kayak nelangsa gitu, ngerasa kayak gimana nih gitu. Ditambah lagi Nabi dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi dibully di medsosnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka pada pakai hashtag Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Sampai gitu ngomongnya. Bukan ditinggalkan oleh Jibrilnya, tapi ditinggalkan oleh setannya. Mereka menganggap Jibril seperti setan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu tuh istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini haters banget lah buat Nabi dari dulu juga. Sama dengan suaminya, ini berdua pasangan kayak kompak banget gitu. Istiqomah lagi sampai akhir hayat. Benci sama Nabi. Apapun yang Nabi bikin jelek di mata mereka. Dicari-cari kesalahan Nabi. Ketika Nabi lagi kemana, teman-teman cuma imajinasikan ya, gimana terganggunya Nabi sama 2 orang ini. Terganggu banget teman-teman. Jadi belum subuh, 2 orang ini udah di depan pintu rumah Nabi nungguin. Begitu Nabi keluar dari rumah, diikutin. Diikutinnya bukan mau ngelindungin kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak yang lain-lain kan ngelindungin Nabi ya. Kalau ini bukan, pengen ngerecokin Nabi.
Kalau Nabi baru ngomong, gak usah percaya, dia tukang sihir, udah pergi aja, gitu coba. Dan orang percaya sama Abu Lahab karena dianggap Abu Lahab ini pamannya Rasul sendiri. Pamannya aja ngomong kayak gitu, jadi gak usah percaya. Jadi kemana Nabi pergi, Abu Lahab ngekor gitu. Terus Nabi berdiri, dia berdiri, Nabi duduk, dia duduk, nungguin terus. Ini nggak elegan banget cara mengganggunya. Kalau Abu Jahal masih agak-agak elegan, walaupun sama-sama kufur ya. Kalau ini nggak elegan sama sekali, ditungguin. Subuh-subuh udah di depan rumah Nabi. Nggak tahu mungkin itikaf juga di situ kali dia semalaman, nggak kemana-mana. Jadi sangat terganggu Rasul sama Abu Lahab and soulmate-nya itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Sampai-sampai Nabi pernah mau bikin acara kayak tabligh akbar kalau bahasa kita ya, crowd gitu kan, berdiri di atas bukit Sofa. Kemudian Nabi memanggil penduduk Mekah, ya ahla Mekah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, berkumpullah ke saya, ke sini kata Nabi. Nabi kalau ngomong tuh lembut, suara lembut beliau terdengar jarak sekian dan sekian. Jadi orang yang jauh mendengar suara beliau seperti orang di sebelah beliau. Ini mukjizat suara Nabi. Kalau mukjizat suara Daud bikin orang terkesima, makhluk terkesima. Kalau mukjizat suara Nabi bikin orang mukni, langsung kayak ngeklik gitu dengan suara beliau. Ketika Nabi khutbah Haji Wada kan itu jumlah yang jamaah yang hadir kan ratusan ribu ya, Haji Wada. Pas Haji Wada Nabi khutbah terakhir itu yang dengar sepadang Arafah, dan Nabi nggak pakai mic loh. Kebayang nggak sejarah waktu itu? Nabi berdiri di tengah padang Arafah, terus orangnya ada ratusan ribu, Nabi khutbah nggak pakai mic. Terus gimana yang di belakang? Apa? Nggak gitu kan? Ternyata orang yang paling ujung mendengar suara Nabi sejelas orang yang ada tepat di depan Nabi. Padahal nggak pakai mic. Ini mukjizat dari suara Rasulullah SAW. Makanya Nabi ngomongnya santun, pelan. Kalaupun beliau berteriak porsi yang pas, proporsional. Ya ahla Makkah kata Nabi. Ya ma'syara Quraisy. Yang beda justru khatib. Khatib ketika bawa ayat hadis ini berubah nadanya. Ya ahla Makkah. Jadi berubah lagi kan ya. Nabi nggak gitu teriaknya. Nabi kalau teriak nggak sampai terlihat langit-langit mulut beliau. Ketika beliau mengangkat dagunya nggak sampai terlihat leher beliau terlalu lebar. Sangat ideal. Jadi nggak sampai kehilangan izzah, kehormatan beliau itu nggak kehilang gara-gara beliau teriak. Kalau kita kan kadang-kadang kalau teriak sampai wajahnya merah gitu kan ya. Kalau Nabi nggak sampai wajahnya merah. Ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, kesini berkumpullah di dekat saya. Pada datang semuanya karena sayang sama Muhammad. Buat mereka sosok Rasulullah Muhammad itu adalah kesayangan penduduk Mekah. Muhammad sebelum beliau Islam adalah pemuda sebelum beliau dapat wahyu maksudnya adalah pemuda kesayangan penduduk Mekah. Sehingga ketika beliau memanggil mereka semuanya pada datang. Nabi mengatakan, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy. Kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kota Makkah, kalian percaya nggak sama saya? Kata mereka, kami tidak pernah mendengar dusta darimu Muhammad. Kami percaya engkau al-amin. Percaya kan teman-teman? Percaya. Semuanya udah bilang percaya. Setelah mereka declare percaya, baru Nabi bilang, ya ma'syara Quraisy, ya ahla Makkah. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi kalian manfaat, tidak bisa juga memberi kalian mudarat? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak mendengar? Sedangkan kalian mengabaikan Allah. Wahai penduduk Mekah, aku ingin menyampaikan kepada kalian kebenaran. Bersaksilah, tiada ilah yang patut disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Mereka mulai kaget. Kaget apa? Belum pernah mereka mendengar berita ini dari orang-orang sebelumnya. Karena jarak antara mereka dengan zamannya Ismail udah jauh. Jadi udah gak ada lagi orang yang ngomong tentang kebenaran tauhid pada masa itu. Jadi kayak heran gitu, ini ucapan apa ya? Di satu sisi benar, di sisi lain tapi kok gak pernah dengar ya? Nah gitu tuh, agak bingung kan? Benar tapi gak pernah dengar. Jadi kayak polemik antara logika mereka yang benar tapi culture-nya
loh kok yang lain gak ngomong gini, kok cuma Muhammad doang ngomong gini. Jadi kayak mereka kediem gitu. Benar juga sih, tapi gimana ya? Benar juga sih, tapi gimana? Lagi kondisi kayak gitu, tiba-tiba Abu Lahab ngomong. Ini nih bahayanya Abu Lahab nih. Dia langsung mengatakan, "Tabban, celaka kamu Muhammad, dasar kamu. Dari kecil udah saya didik kamu, kenapa kamu mengecewakan saya? Celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Gara-gara ini kamu kumpulkan kami," dan seterusnya. Dia habis-habisan sampai wajahnya merah, sampai dia kayak punya tim buzzer gitu kan. Jadi tim buzzernya juga wah ikut ngomong belakang dia, jadi yang viral aja di antara yang lain-lain. Mulai datang desas-desus ke satu orang ke orang lain, ke satu pemuka kaum ke yang lainnya. Akhirnya pada bubar aja gara-gara Abu Lahab. Nabi cuman ngelihat ke bawah aja kayak sedih gitu. Nabi nggak membalas dengan ucapan yang sama seperti Abu Lahab. Allah yang membalas. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan Nabi yang ngomong, Allah. Dan Allah lebih berhak untuk bicara itu. Allah berhak untuk mengatakan tabban untuk hambanya, karena Allah maha tahu isi hati hambanya. Jadi kalau Nabi enggak, Allah yang ngomong gitu. Dan karena ini ayat, Nabi harus ngomong kan, harus baca. Nabi pun membacakan ayat itu dengan nada yang beliau sedih sampai turun ayat itu untuk Abu Lahab. Sedih banget, karena beliau berharap Abu Lahab dapat hidayah. Tapi turun ayat tabban, berarti udah nggak akan dapat hidayah, celaka sudah. Dibaca oleh Nabi ayat ini, Abu Lahab makin menggila. Kata orang-orang, kalau Abu Lahab itu pintar, harusnya Abu Lahab pura-pura beriman. Karena apa? Kalau Abu Lahab mengaku beriman, berarti ayat itu keliru. Katanya dikutuk, katanya celaka, katanya tertutup hatinya. Kok beriman? Berarti Muhammad bohong dong. Kalau Abu Lahab pintar. Tapi itulah, Allah sudah menutup hatinya, pikirannya, summum bukmun umyun, sehingga dia tidak bisa berstrategi. Udah aja dia pergi marah-marah sendiri, gak jelas. Nah ini artinya, udahlah Nabi, udah 2 minggu gak ketemu Jibril, gak dapat wahyu. Nabi kayak sedih gitu, sepi gitu, gak ada Jibril dalam hari-harinya. Nabi sedih, tiba-tiba datang Ummu Jamil ngeledekin. Datang orang-orang kafir Quraisy ngeledekin. Muhammad sekarang rasain tuh, ditinggalin sendiri. Makanya jangan sok suci apa segala macam. Mulailah Nabi merasa sedih, merasa sendiri. Lalu turun ayat, ketika waktu itu Jibril meletakkan jidatnya di atas Ka'bah. Turun Jibril setelah 2 minggu. Meletakkan jidatnya di atas Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan itu salah satu ayat yang Jibril mendatangkannya dalam wujud asli. Sebagian ulama bilang gitu. Karena sedikit sekali ada ayat Al-Quran yang Jibril membawanya sebagai wujud asli. Ini salah satu ayat yang Jibril membawanya dengan wujud asli. Jibril langsung turun, meletakkan dagunya di atas Ka'bah seperti orang yang meletakkan jidatnya di atas Ka'bah seperti orang yang sujud. Lalu dan yang ngelihat Jibril itu kan cuma Rasulullah ya. Dari kejauhan Rasulullah ngelihat, itu seperti sayap Jibril yang pernah aku lihat di wahyu pertama. Itu Jibril beneran lagi sujud di atas Ka'bah. Dari kejauhan benderangnya cahaya Jibril terlihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah langsung nyamperin. Kemudian ketika Rasulullah sampai di depan Ka'bah, Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tersenyum. Jibril melihat ke Rasulullah dengan tersenyum. Jadi kayak mereka lagi kangen banget ketemu gitu. Tapi dalam makna yang positif ya. Lagi kangen banget ketemu, kayak kita lagi kangen banget dengan guru kita, kangen banget dengan orang soleh, kangen banget dengan ulama. Tiba-tiba ketemu tuh gimana rasanya tuh? Kayak mau cium tangan, mau peluk, mau dapat berkah, mau didoain, mau dinasehatin. Pokoknya duduk aja dengerin sebanyak mungkin. Kan ada ulama yang auranya tuh emang aura orang ahli zikir ya. Sehingga kalau kita ketemu tuh kayak hilang semua nafsu kita gitu. Tiba-tiba jadi orang kayak gak punya nafsu, udah gak berminat dengan dosa sama sekali. Tiba-tiba jadi kayak malaikat. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Ketemu seorang ulama yang auranya tuh kayak aura zikir banget. Cahaya wajahnya bukan karena dia putih. Bisa jadi dia gak terlalu putih tapi emang punya aura. Terus pakai sesuatu, jadi udah gak ingat dosa sama sekali. Atau jadi malu, banyak dosa soalnya. Ini kebayang gak gimana ketemu Jibril? Aura orang soleh aja bisa bikin kita tenang, apalagi aura malaikat. Nabi senang banget, jadi wajar Nabi kangen Jibril itu wajar banget. Emang Jibril keren banget, jadi pasti kangen. Pas udah ketemu Jibril tersenyum ke arah Rasulullah, Rasulullah tersenyum ke arah Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, Jibril kemana aja, kata Rasul. Kalau bahasa kita, Jibril kemana aja, kangen tahu, kata Rasul. Seolah-olah gitu kan ya, saya kangen kepada kamu Jibril, kemana aja.
Sebagian riwayat mengatakan adegan ini terjadi di dalam surat Maryam ketika Allah berfirman, Jibril menjawab. Jadi jawaban Jibril itu adalah wahyu dari Allah. Jawabannya apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Muhammad, saya juga kangen. Tapi kami malaikat tidak turun kecuali sesuai perintah Allah. Jadi artinya Jibril kangen sama Nabi, kangen banget. Nabi kangen sama Jibril, kangen. Dua-duanya saling kangen. Yang satu kangen yang di langit kangen yang di bumi. Tapi nggak bisa ketemu, kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Karena tidak diperintahkan oleh Allah untuk ketemu. Akhirnya Jibril membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi langsung dengerin. Karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Terus Nabi dengerin Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini intinya nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan ayat ini. Jadi inti dari surat Ad-Duha itu adalah ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti ayat setelahnya menjelaskan apa maksud dari ayat ketiga. Tuhanmu, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak juga benci sama kamu. Ini ayat hiburan banget buat Nabi. Tadi Nabi udah merasa sendiri, Nabi udah merasa sedih, Nabi udah merasa kangen, Nabi udah merasa kayak gimana ya, ragu nih apakah saya masih dianggap Nabi atau tidak. Tiba-tiba Allah turunkan ayat seolah-olah Allah, kalau dalam bahasa kita kayak tabayun. Kayak kita misalnya di grup kok sepi ya, begitu saya nyamber, komen, saya replay, semuanya pada diam. Tadinya seolah-olah tadi di grup WA tuh rame. Kok tiba-tiba sekarang pas saya ikut ngomong pada diam. Terus diamnya lama lagi 2 minggu. Jangan-jangan mereka bikin grup, akhirnya mereka chat di sebelah, bukan di grup ini. Kan jangan-jangannya jadi banyak ya. Zunun, banyak prasangka, sedih gitu. Mau kita japri satu-satu gengsi. Tapi mau ngeliatin grup kok sepi aja, sedih. Tiba-tiba ada yang ngejapri. Enggak kok kita nggak bikin grup yang baru, gimana rasanya tuh? Enggak kok kita nggak ada masalah dengan kamu. Maaf ya kemarin tuh karena lagi pada sibuk jadi pada sendiri-sendiri aja. Maaf. Pada minta maaf kan kita happy ya. Ada kejelasan keadaan hubungan kita tuh jadi jelas gitu. Begitulah perasaan Rasul, pasti lebih dari itu. Ketika Allah, Nabi mulai meragukan, gimana ya saya dengan Allah? Jangan-jangan saya punya salah nih sampai Allah marah. Jangan-jangan saya nggak layak lagi ketemu Jibril karena hanya orang yang mulia yang boleh ketemu Jibril. Sedangkan saya sekarang nggak ketemu Jibril. Nah, Allah menghibur Rasulullah ketemu dengan Jibril bukan dalam wujud laki-laki yang biasanya, tapi wujud aslinya. Artinya apa? Masih boleh banget kok ketemu Jibril bahkan dengan wujud aslinya. Karena untuk ketemu Jibril dengan wujud aslinya itu harus keadaan yang sangat-sangat istimewa. Wahyu pertama, Isra Mi'raj. Bukan Isra Mi'raj malah, Mi'raj. Karena pas Isra itu enggak, pas Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Jibril berwujud sebagai wujud aslinya. Jadi kayak setelah lama enggak ketemu, Nabi ngerasa kayak jangan-jangan saya udah enggak layak ketemu Jibril. Sekarang tiba-tiba Jibril datang dengan wujud yang sebenarnya. Berarti layak banget ketemu Jibril. Jangan-jangan Allah marah sama saya. Jangan-jangan saya punya dosa nih. Apa dosa saya? Akhirnya Allah bilang, enggak Muhammad, aku enggak benci sama kamu. Enggak Muhammad, aku tidak meninggalkan kamu. Kan bahagia banget ya Nabi ya. Setelah tahu bahwa beliau ternyata tidak ditinggalkan, tidak dibenci sama Allah SWT. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, sekarang coba kita ambil ayat ini untuk kita. Karena ayat itu untuk semua yang membaca, bukan hanya untuk orang yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong di dalam ayat ini siapa? Rasulullah. Tapi karena ayat ini adalah kitabnya kaum muslimin, orang yang beriman, berarti ayat ini juga untuk kita. Berarti yang Allah ajak ngomong termasuk kita. Walaupun secara istilah grammarnya, khitabnya, lawan bicaranya adalah Rasulullah, tapi dalam konteks Al-Quran, bukan dalam konteks sejarah, dalam konteks Al-Quran, maka lawan bicaranya adalah kita. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan. Hambaku yang ngerasa sendiri setelah di dalam kantor gak ada yang mau sepakat sama dia. Hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah ditutup pintu gak mau dibukain, setelah di reject, setelah gak di read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum
aina ma kuntum ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara, adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah nggak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah enggak. Allah enggak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku enggak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita, teman-teman, ketika kita bikin dosa aja, Allah enggak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita enggak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita enggak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah enggak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz disadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa tuh Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, nggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah, dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu. Kalau ayah manggil anaknya dengan bahasa lembut, ya bunayya. Kalau anak memanggil ayahnya dengan lembut, ya abati. Kalau anak memanggil ibunya dengan lembut, ya ummati. Sekarang Allah memanggil hambanya. Kalau hamba memanggil Allah dengan lembut, ya Rabbi. Sekarang Allah memanggil kita, ya abdi. Kalau jamak, ya ibadi. Padahal kita banyak dosa, tapi Allah masih bilang, ya ibadi. Bukan bilang, ya ayuhan nas. Enggak. Padahal banyak dosa kan? Allah sering bilang, manusia, makhluk, kamu. Bisa aja gitu kan ya? Allah enggak bilang, ya ibadi. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang melampaui batas dan merugikan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yang banyak dosa. Kenapa Allah enggak terus terang aja bilang, wahai hambaku yang banyak dosa? Allah menjaga perasaan kita. Udah banyak dosa, masih dijaga perasaannya, coba. Dalam teks Allah kepada kita. Ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian, jadi ada orang yang kita pernah salah sama orang. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, bertahun-tahun, kita banyak salah sama dia. Tapi dia masih ngejapri kita dengan panggilan-panggilan yang akrab antara dia dengan kita. Dan dia nggak nyebut dosa-dosa kita sama sekali. Dia nggak bilang, kamu kan emang banyak dosa kan sama aku selama ini. Kamu kan pernah gini, ini. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Friend, bro, bahasa-bahasa yang akrab antara kita dengan dia. Enggak sama sekali ngomongin dosa. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, Allah sering nggak kita warok, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak, yang melampaui batas, bahasa yang elegan. Tidakkah kita belajar dari Al-Quran? Al-Quran itu teks yang sangat elegan. Hadis, teks yang sangat elegan. Sejak kapan komen kita tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran dan hadis? Kita mengaku pembaca Al-Quran, tapi kita komennya tidak Qurani. Kita mengaku mempelajari hadis, tapi komen kita tidak nyunnah. Arti nyunnah gak elegan seperti Nabi.
Pernahkah Nabi menggunakan istilah-istilah yang tidak baik untuk orang lain? Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau ada budak perempuan kalian berbuat zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Cambuk itu bagian dari hak agama, nggak boleh diabaikan, itu hak agama, bagian dari keadilan hukum. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Lalu kalau dia berzina lagi 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, murah, tapi jangan cela dia. Coba, tetap nggak boleh mencela. Terus apakah kita merasa lebih layak daripada Rasulullah untuk mencela orang lain hanya gara-gara berbeda partai, hanya gara-gara berbeda pandangan politik, hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih, hanya gara-gara beda geng? Di mana Al-Quran dan Sunnah? Di mana Al-Quran dengan teks elegannya? Di mana Sunnah dengan teks elegannya? Kita mengaku Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita mengaku sebagai ahlinya. Ahlinya apa? Ahlus Sunnah. Yang paling berpegang dengan Sunnah. Di mana elegannya? Bukankah Nabi itu terkenal dengan tabligh? Apa arti tabligh? Kemampuan berkomunikasi yang paling baik. Sehingga ketika Nabi bicara, semua orang ngerasa nyaman dengan ucapan Nabi. Soal diterima atau ditolak itu masalah egonya. Tapi nyaman pasti. Nyaman dengan mendengar ucapan Nabi. Sehingga Allah mengajarkan kita, bahkan kepada orang yang udah ngecewain Allah, Allah masih bilang, ya ibadi. Sampai ketika Nabi Musa mau ketemu Jibril, Allah tahu banget Musa. Karena Musa orangnya, karena beliau adalah orang yang gagah, karena beliau adalah orang yang terbiasa bicara belak-belakan, beda dengan Harun. Musa dan Harun ini 2 karakter yang berbeda. Harun diplomatis. Kalau Musa, dia apa adanya karakternya. Karena Allah tahu kayak gitu, akhirnya Allah bilang, waqula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau ketemu Firaun, jangan lupa ya, ngomongnya pelan-pelan aja, kata Allah. Layyin, yang lembut, yang santun, jangan marah-marah. Ketemu siapa? Firaun. Apakah kita lebih rendah daripada Firaun? Sehingga kita layak untuk dimarahi atau kita memarahi orang lain? Apakah teman kita hanya beda masalah sepele, dia lebih jelek dari Firaun? Enggak. Kalau ke Firaun aja dibilang qula lahu qawlan layyinan, lalu siapa yang kita ajak bicara? Sejak kapan istri kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita boleh kita panggil dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata si saja tidak pantas untuk ulama atau orang yang berdakwah. Apakah dia lebih rendah daripada Firaun hanya gara-gara beda mazhab dan persepsi tentang masalah agama? Tidak. Jadi Allah kepada orang yang marah, kepada orang yang mengecewakan Allah aja Allah bilang ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Terus gimana itu dengan Abu Lahab? Hanya Allah yang tahu siapa yang layak digituin. Nabi aja nggak tahu. Nabi ketika turun ayat baru dibacain. Nggak Nabi duluan kan yang memanggil, dia Abu Jahal. Enggak, Allah yang nyuruh. Dia Abu Lahab, Allah yang nyuruh, tabban. Tapi kalau yang lain, Nabi enggak. Bahkan orang munafik aja dirahasiain namanya sama Nabi, coba. Yang tahu nama-nama orang munafik siapa? Huzaifah ibn Yaman. Sahibus sirri Rasulillah. Dialah yang menjaga rahasia Nabi, Huzaifah ibn Yaman. Nabi nggak ngasih tahu nama-nama orang munafik terus diposting, dirilis di media sosial biar semua orang tahu nih munafik ya, nih munafik, nih munafik. Enggak, kenapa? Karena Nabi tidak mau mencela orang lain. Cukup Huzaifah aja yang tahu. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa Huzaifah bisa mengambil sikap. Sampai Umar aja nanya ke Huzaifah, ya Huzaifah, kan Nabi ngasih tahu kepada kamu siapa daftar orang munafik. Kira-kira boleh nggak saya tanya satu hal? Apa Umar? Saya termasuk nggak di antara mereka? Umar aja khawatir. Saya termasuk nggak saya di antara orang munafik? Huzaifah tersenyum. Karena Huzaifah respect banget sama Umar dan pastinya Umar bukan orang munafik. Huzaifah nanya. Karena itu bukan rahasia kan? Enggak, wahai Umar, kamu nggak termasuk munafik lah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu, dan itu bukan basa-basi teman-teman, bukan pencitraan. Kalau kita berada di posisi Umar nggak akan nanya kan? Kepedean banget kan, kita kegeeran. Masa sih gua munafik? Nggak, kayaknya nggak banget deh. Gitu kan ya? Umar, sekelas Umar bin Khattab, orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar, itu masih ragu, saya munafik nggak ya? Huzaifah, saya termasuk nggak? Kata Huzaifah, enggak wahai Umar, kamu nggak termasuk lah. Kata Umar, kalau gitu di antara pejabat saya ada nggak?
Nah, kata Huzaifah, ada sih. Yang mana, yang mana? Rahasia. Nabi suruh saya menjaga rahasia, saya nggak akan ngebocorin. Ya udah deh, kalau gitu ntar saya juga tahu lah. Gimana caranya? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal, Umar nggak akan datang mensolati dia kalau nggak ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Kalau Huzaifah nggak mensolati, oh berarti dia tuh emang munafik. Jadi caranya nunggu Huzaifah ibn Yaman. Sampai Huzaifah wafat baru nggak bisa lagi kedeteksi mana orang munafik. Sehingga di zaman sekarang tiba-tiba kita mengklaim orang lain munafik. Tapi kalau kita mengatakan itu sifat nifak, ya munafik sama nifak beda teman-teman. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi tanda-tanda kemunafikan. Tapi orangnya belum tentu disebut munafik. Tanda-tanda artinya jangan sampai kita mirip dengan tanda-tanda itu. Gitu. Makanya Allah bilang, ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Ya Allah, dulu kan saya sering nge-reject engkau. Engkau panggil saya sehari 5 kali, saya reject. Kalau dipanggil sama atasan, saya datang. Dipanggil sama pacar, bukan datang lagi, lari. Kalau engkau yang panggil, saya abaikan ya Allah. Gak apa-apa, kata Allah. Coba, kurang pemaaf apa? Sehari 5 kali Allah manggil kita, teman-teman. Ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah. Hambaku, ketemuan yuk. Kalau bahasa kita kan? Bahasa resminya apa? Mari kita sholat. Sholat itu artinya apa? Ketemu Allah kan? Kalau kalian seolah-olah kalian melihat Allah, kalau tidak melihat, kalian yakinlah Allah melihat. Ketemuan gitu. Allah ngajak ketemuan. Bahasanya kalau diterjemahin selama ini resmi. Saya lebih senang menerjemahkan bahasa daily kita lah. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah gak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Hayya 'alas shalah. Yuk ketemuan yuk. Allah panggil. Lembut lagi panggilannya. Kecuali muazinnya lagi ngambek. Tapi paling lembut tuh muazin habis diputusin ya. Itu lembut banget. Baru diputusin azan. Hayya 'alal falah. Azan paling baper tuh habis diputusin. Allah manggil kita, terus apa yang buat kita berat langkah? Menunda-nunda panggilan Allah. Allah ngajak ketemuan kita kayak nggak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Kalau bahasa kita, falah itu apa? Untung, kamu nggak bakalan rugi. Tenang aja, nggak kamu kok yang bayarin. Aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Jadi Allah ngejanjiin kita nggak bakalan rugi dengan ketemuan sama Allah, kan gitu kan ya? Hambaku ketemuan yuk. Aduh ya Allah, ada kerjaan, nggak apa-apa. Nanti aku bujuk atasan kamu supaya nggak marah, kata Allah. Aduh ya Allah, ini lagi banyak pembeli nih, nggak apa-apa. Nanti berapa? Aku ganti. Duh ya Allah, di situ mah mahal, biar saya yang bayar. Duh ya Allah. Apapun alasan kita karena kita takut rugi, Allah bilang nggak apa-apa, ketemuan aja. Hayya 'alal falah, kamu pasti untung. Alasannya apa lagi coba? Allah ngajak ketemuan, Allah ngejamin kita nggak bakalan rugi. Jadi kalau bahasa kita, hambaku ketemuan yuk, nggak usah khawatir, aku yang bayarin. Oh ada kerjaan ya, ntar aku gantiin. Oh ada pelanggan ya, ntar aku tambahin rezeki kamu. Terus apa alasan kita nggak datang? 5 kali sehari Allah panggil. Padahal dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allahu Akbar, Allah yang paling agung. Tapi manggil kita. Harusnya kan kita yang begging ke Allah ya. Allah ketemuan dong please. Harusnya kan kita kan ya. Harusnya kita bilang, Allah hayya 'alas shalah. Yuk sini ketemuan sama saya. Kan harusnya gitu kan. Kita ke Allah, ya Rabbi. Enggak, Allah yang manggilin kita. Ini agak-agak unik nih. Yang butuh siapa? Yang ngajak siapa? Kan gitu. Padahal Allah gak butuh kita. Ghaniyun 'anil alamin. Allah gak butuh sama sekali. Kita kufur serentak semuanya. Itu gak ngurangin kebesaran Allah walaupun tetes air di ujung jarum yang dicelupkan ke laut enggak berkurang. Gara-gara kita kufur, nih biar Allahnya bete nih, kita kufur aja sekalian. Enggak, biasa aja.
Kalau kita kufur kan Allah rugi. Siapa bilang? Oh ya udah, biar Allah tambah mulia, kita taat aja. Enggak, ketaatan kita enggak bikin Allah lebih mulia. Enggak bikin Allah kekuasaannya bertambah. Karena kita enggak ngaruh buat Allah. Mau taat, mau kufur, enggak ngaruh buat Allah. Sama sekali enggak ngaruh. Terus ngapain Allah manggil kita? Murni karena sayang. Bukan karena butuh. Ibu kita baik-baik ke kita, wajar. Karena sayang plus berharap suatu saat kita jadi anak yang berbakti, anak yang ngedoain orang tua, anak yang nanti akan menjaga orang tua, kan gitu kan? Sayang plus ada harapan. Tapi kalau Allah sayang doang, nggak pakai ada harapan-harapan apapun. Cuman kasihan aja sama kita, sayang aja sama kita. Nggak mau kita rugi, nggak mau kita celaka, nggak mau kita hina. Allah sayang gitu doang sama kita. Hayya 'alas shalah, udah dipanggil kita reject. Ya Allah, Allah kan sering manggil saya tapi saya reject. Gak apa-apa kata Allah. Ya Allah, saya pernah selingkuh loh. Nyelingkuhin Allah, maksud nyelingkuhin Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Selingkuh kan? Gimana perasaan kita kalau diselingkuhin? Mau gak manggil-manggil? Ketemuan yuk. Tapi kan aku pernah nyelingkuhin kamu. Oh ya? Wah, bisa. Kalau ketahuan selingkuh gimana? Gak akan dimaafin lagi seumur hidup. Sampai bukan cuma di dunia akhirat. Kalau selingkuh, Allah kita selingkuhin tuh sering. Allah yang kasih nikmat, terima kasihnya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita persembahannya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita sujudkan jidat kita ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita ngaku Tuhannya bukan dia. Bukankah ini bagian dari kita menduakan, mentigakan dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, kita memperlakukan Allah kayak gitu. Apakah Allah marah? Enggak. Kecuali kita wafat dalam keadaan kayak gitu baru enggak diampuni. Tapi kalau belum wafat, apapun dosa kita, jangan putus asa hambaku. Minta ampun kata Allah. Minta ampun ke sini. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Enggak ada yang enggak. Ya Allah, dosa saya tuh langit dan bumi, aku tidak peduli. La ubali, aku nggak peduli. Ya Allah, saya pernah gini, la ubali. Ya Allah, saya pernah gitu, la ubali. Saya nggak peduli, nggak peduli. Yang penting kamu minta ampun, ya. Berapa kali bilang astagfirullah? Cuma sekali, cukup. Sekali doang, mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja, Allah nggak ninggalin kita. Apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita. Gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah. Dulu dosa aja gak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah gak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah gak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih sehat. Sampai sekarang kita masih punya keluarga. Sampai sekarang kita dikasih hidayah lagi tuh. Berarti, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku. Ini dalam konteks kita. Kalau dalam konteks Nabi, karena beliau tidak pernah berbuat dosa, maksud tidak pernah meninggalkan tuh Allah selalu ngebimbing Nabi, selalu mencukupkan kebutuhan Nabi dan seterusnya. Kalau dalam konteks kita, dalam kita bikin dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Mungkin sebagian teman-teman pernah ngerasa hampir celaka gara-gara dosa kan ya? Gara-gara tawuran, gara-gara perang antar geng, gara-gara narkoba, gara-gara maling, gara-gara apa, rampok. Mungkin pernah, termasuk dulu kan pernah tampil di sini juga seorang sahabat kita yang pernah ngerampok, udah gitu ketangkap sama warga, masa diikat, disiramin bensin. Udah dinyalain tuh korek tuh, tinggal dilempar aja udah kebakar hidup-hidup. Di detik-detik itu, injury time, tiba-tiba datang aparat. Tiba-tiba datang polisi, akhirnya dia selamat masuk penjara. Di penjara dia belajar Islam, hijrah, taubat, alhamdulillah sekarang udah berubah. Dan bukankah banyak orang yang mengalami pengalaman kayak gitu? Siapa yang telah menyelamatkan dia? Siapa yang menahan tangan orang yang memegang korek api tadi untuk tidak langsung melempar?
Siapa yang telah menjadikan aparat berwajib datang dengan waktu yang tepat? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau mau hitung-hitungan nih, gara-gara riba, mungkin kita tuh udah celaka dari dulu. Tapi nggak celaka, cuma susah doang. Ya susah kita sendiri yang cari kan ya. Tapi celaka enggak. Allah tahan supaya nggak kita celaka. Dan Allah tahan supaya kita segera taubat, supaya nggak nambah lagi. Mungkin kalau kita nambah lagi, udah celaka nih. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Ya udah segitu aja deh hutang kita. 100 M. Kalau nggak dikasih hidayah, mungkin 1 triliun. Karena 1 triliun juga kalau dimasukin ke perut manusia, itu nggak bikin dia kenyang kan? Bukankah kata Nabi, kalaupun dimasukin langit dan bumi ke perut manusia nggak bikin dia kenyang? Karena hawa nafsunya. Jadi karena Allah beri kita hidayah, ya udah deh cukup 100 M aja. Sekarang kamu tinggal mikirin gimana ngelunasin hutang-hutang kamu. Bukan terpuruk sampai sekian ratus M. Allah tetap menyelamatkan kita teman-teman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita belajar, bisa nggak ketika kita sepi, ketika kita sendiri, kita tetap merasa ada yang nemenin. Ini yang kita coba pelajari. Al-unsu billah kalau dalam bahasa pesantrennya. Apa arti al-unsu billah? Berduaan sama Allah. Al-unsu billah, berduaan sama Allah. Bisa nggak kita? Coba latih deh berduaan sama Allah. Salah satu cara melatih berduaan dengan Allah, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangun. Coba kamu berdiri di malam hari. Kenapa? Karena inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Lebih berasa kalau malam tuh. Di situ kita melatih al-unsu billah. Sehingga kalau orang udah sukses melatih al-unsu billah, berduaan dengan Allah, dia mau kemana aja nggak gampang baperan ketika ditinggalkan orang lain, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika. Enggak, kenapa? La tahzan, innallah ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah sedih, ada Allah. Itu nggak akan berasa teman-teman kalau Allah itu nggak berarti dalam diri kita. Ya sih, tapi kurang. Katanya hasbunallah, tapi kok kurang? Nah, kita latih. Latihannya apa? Salah satunya dengan malam berdiri. Kalau nggak hafal banyak ayat, buka. Boleh Ustaz baca Quran? Sebagian besar ulama mengatakan kalau sholat sunnah boleh. Saya mengambil pendapat itu. Buka, kita baca. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, tadi kata Ustaz Hanan maksudnya ini. Ingat lagi materi-materi ini. Ya, dulu waktu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin saya. Masa sekarang ditinggalin? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin. Masa sekarang setelah saya hijrah ditinggalin? Ma wadda. Ulang-ulang ayat itu. Itu cara kita ngelatih berduaan dengan Allah. Romantis sama Allah. Kalau bahasa sosmednya ngejapri Allah. Bukan sekedar rame. Kita ada ibadah sifatnya kolosal, sholat berjamaah. Ada ibadah yang sifatnya personal touch, privasi banget. Cuman berdua dengan Allah aja. Qiyam, malam hari, duduk, tilawah. Atau habis subuh, latihan yang lebih ringan lagi habis subuh. Atau duha. Karena bangunnya mungkin jam 9, oke lah. Walaupun kurang oke sih sebetulnya. Habis subuh, Aisyah itu melatih berdoa, bukan melatih lagi, mengamalkan berduaan dengan Allah habis subuh. Karena biasanya Aisyah itu kan habis subuh dengan Nabi ya. Habis subuh bantuin Nabi, habis subuh jalan sama Nabi, jalan pagi gitu, habis subuh ngerjain apa dengan Nabi. Sekarang apa? Habis subuh Nabi udah wafat. Aisyah sendiri, dia kangen sama Rasulullah. Dia kangen dengan suaminya, dia kangen dengan nabinya, dia kangen dengan kekasihnya. Nggak ada, karena udah wafat. Ngapain? Habis subuh Aisyah tilawah 1 ayat. 1 ayat sampai zuhur. 1 ayat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tadabbur, nangis, sujud, doa. Baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
nangis lagi, sujud lagi, doa. Faman, gitu aja terus. Dari mulai habis subuh sampai zuhur, satu ayat. Apa arti ayatnya? Ayatnya tentang Allah baik banget sama kita. Dulu kita dalam keadaan tidak paham agama, Allah yang memahamkan kita. Dulu kita berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kita. Dulu kita begini, sekarang begini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ayatnya bebas, yang mana aja, sesuai dengan kasus atau masalah kita masing-masing. Coba rasain. Berduaan dengan Allah itu senikmat curhat dengan makhluk. Harusnya lebih sih, tapi latihan gak apa-apa deh. Berduaan dengan Allah itu kayak berduaan dengan pacar halal. Berduaan dengan Allah itu kan kita kalau lagi pengen berduaan sama pacar halal kita, istri atau suami kita, gak mau diganggu orang ya. Bahkan kalau ketemu orang di kayak lagi makan di kafe, tiba-tiba ketemu teman, itu kayak aduh, kok sekarang sih ketemu dia kan lagi pengen berdua tuh. Terus orang itu nggak paham lagi tuh. Wah, kebenaran nih, aku satu meja ya. Ngeganggu ya. Ada orang kan agak-agak nggak pengertian nih. Akhirnya dia duduk bareng kita diem aja, dia heboh sendiri. Nah, kita bisa nggak gitu? Ketika lagi berduaan sama Allah, nggak mau diganggu. Ada waktu seperti itu. Tapi ada waktunya kita memang dengan makhluk, dengan manusia, hablum minan nas. Tapi ini ada waktunya pengen berduaan aja sama Allah. Sampai Nabi juga ketika mau berduaan sama Allah, Nabi di masjid, enggak di rumah sholatnya. Padahal kalau di rumah bisa aja, tapi beliau ke masjid biar enggak ada yang gangguin. Ini teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kalimat yang lain dari surat Al-Duha. Mudah-mudahan satu demi satu ayat yang kita pahami ini bisa jadi fast charging iman kita. Kan fast charging itu nggak butuh panjang-panjang ya. Satu ayat langsung ngecas. Nah, ini namanya fast charging. Coba nanti diulang ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mudah-mudahan itu bisa bikin kita la tahzan, enggak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik setelah hidayah. Artinya setelah kita faham kita bisa mengamalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita kebaikan setiap bertambah ilmu, dan kebaikan itu menjadi bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita.